penyembahan kita hari ini. Ya, mungkin ada sebagian dari Jasmine. Siapa yang musik di Jasmine? Satu orang ya? Oke. Ya, kalau minggu mulai September nanti kita akan desentralisasi ya, mencoba tim musiknya itu sesuai dengan areanya ya. Jadi kalau misalnya BSD, Solidio ya, mereka akan di sini terus stay tanpa harus ke Jasmine ya. Kita berharap dengan adanya perubahan ini semakin solid ya, terutama teman-teman tim penyembahan tidak hanya bermain secara skill ya, tapi juga punya kekuatan di iman ya. Jadi juga bisa fokus ya kepada pertumbuhan iman teman-teman. Nah, hari ini minggu terakhir ya, sudah tidak terasa September, Oktober, November, Desember ya. Gak kerasa teman-teman ya, gak kerasa kita akan mengakhiri tahun ini ya dengan penuh sukacita ya, walaupun ada beberapa target yang belum tercapai ya, ada suka dan duka, tapi biarlah kita tetap fokus ya, berlari ya kepada tujuan dan tetap enjoy ya, katakan enjoy ya. Jadi kalau orang juga bilang digoyangin aja ya, diasikin aja lah, udah hidup udah crowded gitu ya, mata kuliah udah complicated ya, apalagi kalau dengan kata-kata akuntansi segala macam ya, karena dulu aku lulusan ekonomi ya. Waduh, kalau udah kata-kata itu kayaknya umat gitu ya, apalagi pelajaran semuanya rata-rata nilainya ya jeblok gitu ya, remedialnya udah banyak banget gitu ya. Jadi di-enjoyin aja, diasikin aja ya, selama kita masih punya karakter yang baik. Artinya gini teman-teman ya, artinya kalian jangan pernah pusingkan dengan nilai pencapaian teman-teman yang teman-teman raih ya. Selama kalian jujur, selama kalian tidak cheating, selama kalian tidak melakukan di luar dari kebenaran firman Tuhan, teman-teman udah berusaha, nggak apa-apa. Berusaha yang terbaik ya, artinya udah belajar, udah dicicil ya. Karena sistemnya KAG dulu belajarnya KBSA teman-teman ya, jadi nggak bisa tuh dicicil seminggu gitu ya, misalnya pelajarannya tentang apa gitu ya, biologi gitu ya, dicicil dari Senin ya, ujiannya Jumat gitu ya, Senin, Selasa, nggak bisa. Aku tuh tipe orang yang KBSA. Jadi kalau misalnya Jumat mau tes, ya Jumat itu belajar, tapi bisa sampai subuh teman-teman ya. Atau jam 12 tidur, ntar aku minta tolong mamaku, mah bangunin ya jam 3 pagi ya, untuk aku belajar ya. Itu lebih, buat aku itu memang tipe aku, karena aku gampang menghafal, gampang lupa, itu bahayanya teman-teman ya. Nah, setiap kita punya cara yang berbeda, tapi pastikan kita jujur ya, nggak usah pusing teman-teman ya dengan nilainya, selama kalian jujur. Jadi diasikin aja, di-enjoyin aja. Makanya kenapa hari ini menjadi tema terakhir kita ya, seri berlari kepada tujuan ya. KAG ngambil judulnya adalah Stay Far but Stay Focused on God's Calling. Artinya tetap asik ya, tapi kita tetap fokus ya kepada panggilan Allah ya. Buat KAG, Kak Ayu nggak gampang masuk ke teman-teman youth ya. Kalau kita nggak asik ya, kalau kita kayaknya kaku gitu ya, kayaknya langsung dipanggil sama Joshua, KAG ya kenapa? Ada apa gitu ya, nggak bisa masuk teman-teman ya. Kemarin aku ketemu Joshua pemuritan ya, aku bilang, Jos, jangan di rumahku ya, pemuritan boleh gak kita sambil nongkrong ya. Di mana Kak? Di apa? Janji jiwa yang baru gitu ya. Baru kali itu aku pemuritan ya sama Joshua di Janji Jiwa. Selama ini kita selalu kalau pemuritan datang ke rumah gitu ya, tapi bagi teman-teman youth kayaknya tuh kayak di dalam satu ruang maha kudus gitu yang siap dieksekusi. Kamu sedang ngapain? Apa yang kamu lakukan? Hai, di sana, nyala dari sini. Ya. Tapi sambil ngobrol gitu ya, satu roti dimakan Joshua, satu, lama-lama habis Joshua ya. Tapi emang di atas meja makan ya, itu paling gampang untuk ngobrol ya. Selama itu makanannya banyak, dia akan ngomong terus tuh, selep, asik ya teman-teman ya. Kemarin kita nyobain satu, benar-benar boleh nanti ke sana ya, satu restoran baru di dekat stasiun Sudimara. Apa namanya? Seafood Jakarta ya, arah stasiun Sudimara. Itu benar-benar pelayanannya keren banget, makanannya juga oke ya. Kita sekali-sekali makan kepiting gitu ya.
harganya nggak mahal teman-teman, karena dia udah ada price list harganya. Terus pelayannya ngomong, Pak ini ya jumlahnya sekian, tapi nanti kalau misalnya ada laler, ada apa di ini nanti akan diganti, di diskon berapa persen. Oh keren sekali gitu ya, dan enak teman-teman ya. Boleh nanti kalau pengen kesana kabarin aku ya, nanti aku juga ikut misalnya. Kalian bayarin ya. Oke. Stay fun but stay focused on God's calling. Oke, next. Oke. Ya kecil sekali ya. Oke. Lagi-lagi aku akan mengangkat kisahnya Daud ya. Ini buat aku teman-teman ya, menggali ceritanya Daud itu banyak sekali ya, yang kita banyak dapat ya teman-teman ya. Nah, dengan judul tadi kan adalah tetap asik, asik aja ya. Pokoknya hidup itu harus asik. Teman-teman nggak bisa menyentuh sahabat-sahabat teman-teman di kampus, di sekolah kalau teman-teman kaku. Kalau teman-teman nggak asik nggak bisa ya. Waktu Elia mengembalakan atau mengunjungi temannya ya di kantor ya, nggak mungkin langsung ya, lo gimana? Lo nggak pernah berdoa sih? Payah. Gimana saja dulu gimana? Udah bakalan mental teman-teman. Udah langsung ada penghakiman mental. Tapi mulailah dari hobi yang aku coba alami ya. Wah temennya lagi suka mancing. Walaupun kita nggak suka tuh mancing ya, karena tuh menumbuh itu adalah kerjaan ya kayaknya gimana gitu ya. Tapi ya berusaha ya dari pancing gitu ya. Nah mulai ada ngobrol ya, cerita gitu teman-teman. Jadi jangan langsung stroke langsung ya, coba buka Wahyu. Ingat ya ini nih akhir zaman udah tinggal berapa tahun lagi. Lo ingat gak kata-kata pendeta yang dari India gitu ya? Ada seorang dari pendeta dari India berkata bahwa ya kan malah disebutkan tanggalnya, tapi lewat juga tuh kita ya. Sampai sekarang kita masih ada di sini ya teman-teman ya. Nah Daud ini bercerita banyak hal bagaimana hidupnya tetap asik ya. Contohnya aku menggali 3 ayat aja teman-teman ya. Di 1 Samuel 16:1 berkata, Daud datang kepada Saul dan berdiri di hadapan raja. Saul sangat menyukai dia dan ia menjadi pembawa senjata bagi Saul. Siapa sih Saul ya? Siapa kita semua di sini ya? Orang yang gak dilihat teman-teman ya. Daud itu adalah orang yang gak dilihat orang dulu ya. Siapa dia? Seorang pengembala domba ya. Yang mungkin kalau kita pikirkan dalam imajinasi kita adalah dia adalah pengembala domba yang baju compang-camping ya. Sorry to say, bau ketek mungkin ya. Dan gak ada parfum zaman dulu gitu ya. Tapi kenapa Tuhan pilih Daud ya? Dan Saul sangat menyukai dia teman-teman ya. Kenapa ya Daud? Asik teman-teman ya. Keren, asik gitu loh. Ya udah, dibawa santai aja gitu ya. Makanya Saul sangat menyukai dia. Ciri-ciri orang yang asik banyak disukai orang. Kalau teman-teman datang ke kerumunan orang gitu ya, tapi udah pengen datang, udah tiba-tiba dia udah ngejauhin kalian. Nah, Anda tanya teman-teman, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Tapi kalau misalnya kita dari jauh udah kaget, kaget mana itu? Wah, itu berarti ditunggu-tunggu. Ya, tapi kalau udah mau datang terus tiba-tiba kita dijauhin, ya langsung ya introspeksi diri. Ya. Di 1 Samuel 22 ayat 2 berkata bahwa maka berkumpullah kepadanya semua orang yang tertekan hati, semua orang yang terbelit utang, dan semua orang yang merasa pahit jiwanya dan menjadi kepala mereka. Dan ada kira-kira 400 orang ya, 400 orang teman-teman berkumpul bertemu Daud yang punya beban. Artinya Daud adalah orang yang bisa diandalkan untuk memecahkan masalah ya. 400 orang loh datang kepada Daud ya, bercerita gue punya utang nih, waktu kita kejar pinjol, aduh parah nih pinjol nih, padahal gue cuma utangnya cuma 1 juta, bayarnya 2 juta gitu ya. Ya salah sendiri kenapa pinjol gitu ya teman-teman ya. Nah artinya apa? Daud adalah orang yang bisa jadi solution makers, orang yang bisa diandalkan, makanya asik ya teman-teman ya. Di 2 Samuel 9 ayat 7 lalu kata Daud kepadanya, jangan takut sebab aku pasti akan berbuat baik kepadamu, karena kasih setia yang kumiliki terhadap ayahmu ya Yonatan, aku akan mengembalikan kepada mereka segala tanah milik nenek moyangmu Saul, dan engkau akan makan di mejaku secara tetap ya. Jangan takut sebab aku pasti akan berbuat baik ya. Itu menjadi ketetapan Daud
Ya, itu yang menjadi statement Daud ya. Pokoknya apapun yang gue lakukan, gue akan berbuat baik. Nah, teman-teman bisa gak punya statement itu? Dalam kondisi yang gak ideal, teman-teman katakan apapun yang terjadi, tetap gue akan berbuat baik. Karena kalau setiga itu tiga, semua gue lakukan karena Tuhan. Ya, jadi dari awal itu udah punya statement teman-teman. Ya, waktu keluar ke kampus, ya ke sekolah, siap dengan kondisi yang gak ideal. Tapi tujuannya adalah gue akan berbuat baik. Penghakiman, penghukuman, semuanya Tuhan yang memberikan. Kalau nanti orang lain membuat gue jadi marah, gue gak peduli. Yang penting gue lakukan untuk Tuhan. Nah itu teman-teman harus punya ketetapan itu. Pagi hari waktu berangkat mau kuliah ya, ada beberapa orang yang mulai kuliah ya, perdana ya. Jadi ada banyak cerita mereka baru ospek ya, mulai kuliah. Nah di kampus itu tuh nggak segampang waktu di SMA ya. Di SMA satu kelas orangnya itu aja ya. Di kampus itu berbagai macam tipe orang. Ada yang tipenya sukanya main bola, main futsal, ada yang sukanya main games. Itu tuh punya tipe-tipe dan kelompok yang berbeda-beda. Kalau kalian nggak bisa menjaga diri kalian, susah teman-teman ya. Aku alami, aku punya banyak experience. Karena aku dulu kuliah D3 selesai ya, nggak punya biaya, baru aku ngambil S1. Jadi itu dua angkatan yang berbeda. Aku punya pengalaman bagaimana aku bertemu dengan orang-orang yang kuliah malam sama kuliah pagi ya. Waktu D3 aku ngambil kuliah pagi ya, karena malamnya aku jadi petugas di dunia fantasi yang bagian stempel. Masa stempel itu kerjaan aku tuh. Karena makanya kampus aku sama Ancol nggak jauh ya. Aku di AI, kampusnya kantornya di Dufan ya. Setelah itu aku mulai kerja ya, ngambil S1 kuliah malam. Ketemu lagi orang-orang yang kuliah malam, tetap aja mereka punya kelompok-kelompok ya. Habis pulang kampus malam, ngedugem yuk itu. Ya. Nah ini sekarang pilihannya ada di teman-teman. Ya, ini aku berulang-ulang kali kasih tahu supaya teman-teman yang kuliah nanti jaga diri. Ya, kampus yang terbaik tidak menjadi ya parameter kalian akan suksesnya. Ya, tidak akan menjadi. Tapi kalian harus melihat kampus ini 4 tahun ke depan kira-kira gue punya komunitas yang seperti apa ya. Ya, jangan terjebak teman-teman. Orang bilang kampus ini bagus, mana mahal, karena mahal nggak menjamin teman-teman. Ya, memang di kantoran, di kerjaan dia akan melihat kampus yang punya grade A, grade B. Itu memang benar. Ya, itu aku percaya. Tapi jangan sampai ya keluar uang banyak ya, tapi teman-teman tidak punya komunitas dalam kampus ya, yang membuat akhirnya teman-teman nggak bisa asik. Sekali lagi tidak bisa asik karena fokusnya kepada hobi dan segala macam. Nanti kita akan belajar banyak hal teman-teman ya tentang hobi. Nah, ada 8 hal yang kita lakukan supaya kita tetap asik ya, asik nih teman-teman ya. Pertama, ya gaya hidup positif dan energi ya. Ini aku dapat dari GPT ya. Caranya gimana ya? Cari Daud yang gambarnya itu dia benar-benar energi. Wah, tahun ini ternyata gambarnya luar biasa ya, ganteng banget ya, dari yang pakai baju hanya seorang gembala dan sekarang gambarnya seperti ini ya. 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, itu engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang telah ku tantang. Kau tantang itu ya, gaya hidup yang positif dan energi. Dia percaya di dalam nama Yesus ya, gue bisa mengalahkan musuhku. Dan seperti bangsa Filistin ya, percaya hal-hal yang dilihat. Gue pokoknya hanya bawa tombak dan pedang dan lain-lainnya yang bisa gue mengalahkan musuh ya. Itu artinya dia nggak punya pikiran positif ya. Waktu kita punya pikiran positif ya, dan kita percaya bahwa Tuhan sumber segalanya ya, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Gak perlu berharap bersandar kepada dunia ya, gak bisa. Pokoknya gue harus cari dosen yang bisa ngajarin gue untuk gue kuliahnya itu dapet A+, atau waktu gue skripsi gue dapet yang terbaik ya. Ya memang butuh teman-teman, tapi sejauh mana teman-teman percaya kepada Tuhan atau dosen pembimbing ya teman-teman ya. Jadi punyalah gaya hidup yang positif dan energi ya. Janganlah menjadi lelah dalam berbuat baik, karena pada waktu yang ditentukan kita akan menuai
Jika kita tidak menjadi lemah, dengan semangat yang terus menyala, hiduplah dengan penuh energi dan positif. Ya, bangun pagi, ya harus punya semangat baru. Ya. Makanya bangun pagi, pastikan kita berdoa, minta Tuhan, aku diberikan kemampuan untuk aku berjalan satu hari ini. Ya, udah banyak ujian teman-teman ya, tes, ya, minta kekuatan Tuhan. Ya, karena kalau teman-teman bangun pagi udah auranya negatif, ya, ini pengalamanku sepanjang hari negatif terus. Sepanjang hari keberungsung. Sepanjang hari bete, bad mood. Karena dari paginya bangun tidur udah buka WA-nya udah bilang, ayo tes, ayo jangan lupa ya teman-teman GT, ini buku Wakil Kuasa Allah bab 34 diselesaikan. Katanya kita, ini KG bener-bener lah ya, nggak bercanda ya. Ya teman-teman ya, artinya bangun pagi harus punya semangat baru ya. Minta Tuhan beri hikmat, kekuatan Bapak ya, karena kita nggak tahu teman-teman apa yang sedang terjadi ya, 2 jam 3 jam ke depan kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Tuhan ya yang bisa memberikan kita kekuatan ya. Lalu yang kedua, aktif dalam komunitas sehat ya. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 15 ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia memakai baju efod dan kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu tabut Tuhan itu dengan sorak-sorai dan dengan bunyi sangkakala ya. Ya, aktif dalam komunitas. Nah, ini baju efod ya, lagi-lagi ya, GPT ya, aku cari pakai AI ya. Bajunya seperti ini teman-teman ya, ternyata ya baju effort ya, saya nggak tahu benar enggak ya. Tapi aktif dalam komunitas sehat. Ingat kata-kata belakangnya, sehat. Katakan 3, 2, 1. Sehat. Ada gak yang komunitas sehat? Banyak ya. Ya, semuanya ada di sini. Aku punya grup dari TK, grup SD, grup SMP, grup SMA ya, grup kuliah. Aduh, banyak banget ya. Cuman baca doang teman-teman ya. Kadang-kadang nggak dibaca udah ribuan gitu ya. Tapi aku mau ada dalam komunitas yang sehat, yang membangun aku. Komsel. Itu yang membuat aku berada sampai hari ini. Sekali lagi, bukan nggak boleh. Ya jangan salah ya. Boleh ketika aku nongkrong sama teman-teman boleh. Justru untuk kalian nongkrong jadi berkat. Ya jangan kalian yang ketarik sama teman kalian ya. Datang garami teman-temannya, tapi tetap asik. Ngerti ya? Jangan kaku. Oke. Shalom. Selamat pagi semua. Gimana? Udah lama kita gak ketemu. Gitu ya. Karena aku punya teman-teman ya. Ini jujur ya, aku gak sebut nama. Tadinya orangnya asik banget ya. Tatoan teman aku. Tapi sekarang jadi orang yang, jadi dia kan udah bener-bener gitu ya. Udah bener-bener kayaknya udah banyak berubah lah hidupnya ya. Dari yang preman sekarang jadi orang yang fun. Tapi tetap ketemu. Biasanya tuh manggilnya kan Age kan. Manggil tau gak apa? Andre. Ayo Andre. Andre. Ini benar ya, istriku mungkin ketawa. Ini udah tahu apa yang aku maksud ya. Andre. Gimana kabarmu Andre? Baik-baik saja. Oh, baik. Siap. Kaget kan? Harusnya gak boleh berubah. Gitu, ngerti ya? Jadilah orang apa adanya. Yang aku kemarin bilang ya, berdamai dengan diri sendiri ya. Waktu aku sharing ini beberapa minggu yang lalu ya. Asik aja gitu loh. Tapi kita jangan terpengaruh gitu ya. Udah ada ngomong-ngomongan antit, baptit, antit, segala macam gitu ya. Ya, anak apa? Anak ayam gitu ya panjangannya ya. Singkatannya apa gitu ya. Jangan terpengaruh teman-teman, tapi jadi garam. Jadi aktif dalam komunitas yang sehat. Sekali lagi bukan berarti teman-teman nggak boleh bergabung dengan komunitas teman-teman yang sebelum-sebelumnya ya, alumni ya boleh. Ya, tapi jangan banyak porsinya di sana. Kira komsel ada aja alasannya, banyak pecah, motornya ada bensinnya, ya memang ada yang nganterin, ya jangan teman-teman. Ya, aku berharap teman-teman aktif dalam komunitas yang sehat. Tidak ada seorang pun yang dapat berdiri sendiri sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk saling mendukung dan menguatkan dalam komunitas. Ya, kalian nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Tapi pertanyaannya, waktu kalian punya masalah, kalian datang ke siapa? Ya. Datanglah kepada kakak rohani kalian yang levelnya minimal 2 atau 1 rohani di atas kalian. Teman kalian, curhatnya sama dia. Tapi curhatnya harus sejenis, jangan salah ya.
Nanti kalau lawan jenis jadi bahaya. Sama loh kita. Sama sih pengalamannya. Nah loh, gitu ya, jangan. Sejenis, cari yang lebih rohani. Ya. Kalau kalian datang sama teman-teman kalian yang hancurlah kalian, pasti. Ya. Oke, teman-teman ya. Lalu yang ketiga, menggunakan teknologi secara positif. Wah, gambarnya kayak gini. Keren. Thank you AI. Kamu luar biasa. Ya. Keren gambarnya. Ya, dia lagi buka handphone, cahayanya kegedean nih, cahayanya sampai ke matanya tuh. Ya, Daud ya. Terus Joshua jangan ketawa Joshua ya. Ini memang benar-benar AI keren Joshua. Lalu Hiram, Raja Tirus mengirim utusan kepada Daud. Ya, juga kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu untuk mendirikan sebuah istana bagi Daud. Ya, memang di situ nggak ada kata-kata tentang teknologinya, tapi ya itu terlihat bahwa ya Tirus mengirimkan utusan kepada Daud dan juga ya kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu untuk mendirikan sebuah istana. Ya, artinya ada sebuah kesempatan ya teknologi manusia mulai masuk teman-teman ya, seperti kontraktor. Karena aku punya mertua kontraktor, dia tinggal telepon, kamu datang ke sana ya, itu lagi ada bocor tuh ke rumahnya Pak Arif ya di daerah Pondok Indah gitu ya. Jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk datang ya, untuk ya menggunakan teknologi secara positif ya. Ada statement yang bagus ya. Biarlah segala sesuatu yang kamu lakukan melalui teknologi membawa kemuliaan bagi Tuhan, gunakan untuk membangun, bukan please. Status WA, story IG jangan dipakai untuk curcol ya. Gue benci deh sama dia, masa gue udah kasih bunga dia nggak, aduh teman-teman janganlah ya. Jangan curcol di status ya. Kalian sendiri nanti yang malu. Curcol lah sama kata rohani ya. Cerita lah ya. Jangan curcol kan, karena banyak yang curcolnya di status I hate you apa gitu kan, kata-kata umpatan gitu ya. Makanya ya Kak sama Kayu itu paling senang melihat status sama Kayu ya. Kayu tuh ngeliat orang-orang ya, anak-anak komentar ada status ya, hati-hati ya kalau udah scene-nya Kayu, hati-hati. Siap-siap, boleh datang ke rumah sebentar. Nah, ada calling-nya tuh ya. Ya, jadi jangan kirim sesuatu yang tidak baik di status ya. Baiknya setiap pagi setelah kalian bangun tidur ya, ada waktu untuk ya buka, atau ke Ayu sekarang udah mulai kirim renungan Rick Warren ya ke grup. Kita akan coba nanti, kita akan coba kirim renungan Rick Warren kali ya ke grup Youth, sama renungan dari teman-teman pemimpinnya Youth ya. Mungkin teman-teman bisa highlight yang keren, kirim ke status ya. Tapi jangan sebut nama, bye ke Ariel, nggak usah teman-teman, nanti dipikirnya Tuhannya ke Ariel ya, jangan ya. Kata-kata statement yang kuat kirim ke status, bukan jadi orang-orang yang rohani, enggak. Karena kita menabur, kita menanam, kita menabur, mungkin kita nggak nuai, tapi orang lain. Sometimes setiap teman-teman tabur ya kebenaran firman Tuhan ya, waktunya nanti ada orang yang akhirnya buka, yang tadi cuma ngelewat doang, buka, pas kena masalah, pas ada masalah, kok firmannya pas ya, dia langsung telepon kita, dia WA kita, Kak, boleh ketemu gak? Pusing banget kepala gue Kak, usuk gitu ya, ngerti ya? Jadi tidak pernah ada yang sia-sia teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman mau share yang lain boleh, misalnya lagi ada pertandingan atau apa boleh, cuma kata-kata umpatan, kata-kata curcol teman-teman stop ya, supaya teman-teman tidak terpengaruh ya, jangan terbawa oleh kondisi-kondisi yang tidak ideal ya. Aku berharap seperti itu teman-teman. Sosmed bagus ya, tapi gunakan sosmed itu ya untuk menambah energi positif kita ya. Karena kita di YouTube juga udah mulai ya, sosmed udah mulai kita perbaiki ya. Thank you banget Louis dan tim ya yang selalu ya mengupdate sosmed kita teman-teman ya. Lalu yang keempat adalah gaya hidup yang seimbang. Mazmur 2, waduh gambarnya luar biasa. Kaget ya, dia main apa nih ya? PS ya, luar biasa teman-teman ya. Nah, Mazmur 6 ayat 2 ayat 1 sampai 2 berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota beteku, aku tidak akan hiduplah dengan seimbang karena tubuhmu adalah bait roh. Kudus
pelihara tubuh, pikiran, dan rohmu agar engkau dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Seimbang teman-teman ya, antara roh, tubuh, dan pikiran ya. Seimbang ya. Teman-teman nge-gym oke, sepedaan oke ya, tapi rohaninya juga harus diperbaiki ya. Baca firman Tuhan teman-teman ya. Pikiran gimana Kak? Ya, sekali lagi KAG tidak melarang kalian menyenangi hobi kalian ya, silakan. Tapi jangan sampai hobi itu menjadi Tuhan kalian nomor satu ya, oke? Ya, boleh ya, aku masih kadang kok touring, tanya istriku sometimes, tapi nggak setiap bulan ya, paling setahun sekali ya. Itu pun kalau izinnya juga itu susah teman-teman ya, izinnya juga susah ke istriku, nggak gampang ya, harus buat kamu touring ya, sebentar aja nih, kemana? Ke Gunung Pancar gitu ya. Wah itu juga izin susah, tapi pernah kita ya, kayak kemarin aku juga kaget itu ya, istriku minta touring gitu ya, kita mau touring sama-sama berdua gitu ya, udah lama katanya nggak touring ya. Dan dulu kita acaranya di atas motor yang namanya BMB, Legenda 2 motornya ya, Honda, coba cek teman-teman ya, motornya keren banget itu ya. Lalu yang berikutnya adalah menjadi teladan yang positif dalam pergaulan. 1 Samuel 18 ayat 14 sampai 16 berkata, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika Saul melihat bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Senantiasa lakukan yang benar di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga dalam pergaulan engkau dikenal sebagai pribadi yang membawa damai, kasih dan kebenaran. Jadi atmosfer kedamaian dan ketenangan itu tuh teman-teman kayak magnet nempel. Ya, pokoknya orang tuh gak tau kenapa tuh maunya ceritanya sama KAG ya. Maunya aku boleh gak aku curcol sama KAG, boleh gak kalau SPK aku dibina sama KAG contohnya ya. Jadi atmosfer damai sejahtera ketenangan itu tuh teman-teman yang lain itu nggak bisa dibohongin teman-teman ya. Ya itu kerasa, mungkin teman-teman pernah punya perasaan seperti itu ya, walaupun kita tidak hidup dari perasaan, teman kita bisa ngerasain, kayaknya orang ini ya teman-teman yang seperti ini deh, seperti itu deh gitu ya teman-teman. Dan itu tidak bisa dibohongin. Waktu kita punya hubungan intim sama Tuhan lebih lagi ya, atmosfer ketenangan damai sejahtera itu tuh akan ketransfer teman-teman. Ya, makanya aku bilang sama tim musik ya, jadilah pemusik yang kudus, karena kalian di atas panggung kalau nggak kudus dan menjaga kekudusan, dia akan transfer ke jiwa. Memang nggak mudah, karena di atas panggung ini adalah tempat yang panas ini. Ya. Untuk kita bisa show, ya, untuk kita bisa tampil ya. Aku bilang kemarin sama Rafael ya, kemarin dia tampil di satu tempat ya, dan dia bermain bersama dengan Chelsea Mohede ya, anaknya Siti Mohede, dan dia berkata bahwa ya aku bersyukur punya tim yang tidak hanya bermain secara skillful, tapi dia juga punya atmosfer pertemanan grupnya band itu tuh benar-benar luar biasa ya. Jadi waktu Chelsea Mohede tanya, kamu keren banget sih nyanyinya, keren, dia cuma bilang, misalnya ini pasti karena bapaknya ya, Siti Mohede ya gitu, dia cuma bilang bukan, itu sebenarnya Tuhan. Wah keren banget gitu ya, seorang Chelsea Mohede teman-teman ya. Artinya teman-teman yuk jadilah teladan yang hidup ya, bukan teladan pencitraan ya. Kan ada KAG harus cari akar hati, harus cari, nggak boleh kata aku jadi panggil itu enggak. Ini teladan yang hidup dimanapun teman-teman berada, mau di sekolah mau dimanapun, teman-teman harus sama, katakan sama. Sekolah, kampus, rumah, gereja, jadi orang yang sama gitu ya, orang yang apa adanya dan punya pergaulan yang positif. Lalu yang keenam, kreatif dalam menggabungkan kesenangan. Ya, Mazmur 1:9-3 berkata, biarlah mereka memuji nama Tuhan dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur baginya dengan rebana dan kecapi. Tuhan telah memberikan kita semua hal yang baik untuk dinikmati. Gunakan kreativitasmu untuk menggabungkan kesenangan dan iman, sehingga setiap momen menjadi kesempatan untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Ya Daud ya, ada gitar, ada kecapi, sambil mereka pegang panahan. Dia marah banget ya Daud ya, semuanya diambil ya. Biasa. Artinya apa teman-teman kalau ini ya? Gabungkan antara kesenangan dan imanmu. Boleh teman-teman mau kemanapun touring boleh, tapi waktu touring
teman-teman sambil menggarami, ya. Jangan teman-temannya touring, ya, tadinya di gereja udah keren gitu ya. Tuhan berkati ya, God bless you. Jadi teman-teman komunitas yang motornya udah langsung berbeda. Berbeda nih gue nih udah ya. Pokoknya gue di gereja beda, di teman-teman hobi beda, ya. Kesenangan dan iman harus sama, ya. Artinya berjalan bersamaan. Gak bisa kesenangan lebih di atas, iman di bawah, atau sebaliknya. Enggak. Kesenangan dan iman berjalan bersamaan. Teman-teman boleh happy, boleh fun dengan hobi teman-teman, ya, main games segala macam, tapi jangan sampai games itu membuat teman-teman juga rusak, ya. Oke. 7. Berfokus pada tujuan akhir. Ya, Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saya pernah keren teman-teman, ya. Jangan kita memusatkan pandangan pada apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tidak kelihatan. Apa yang kelihatan bersifat sementara, tetapi yang tidak kelihatan bersifat, ya, baju, apapun yang kita pakai, ya, itu nggak bisa mencerminkan orang itu baik atau tidak. Jangan terpengaruh, ya, oleh gambaran-gambaran yang teman-teman lihat, ya. Tapi lihatnya dari kedalaman hati. Ya, memang juga jangan jadi alasan, oh berarti kalau gitu kaki aku boleh dong ke gereja pakai baju singlet, ya kayak gitu juga. Kan kata KAG jangan melihat dari tampak luar, ya kayak gitu teman-teman, ya. Tapi teman-teman jangan tertipu oleh hal-hal dunia, ya. Manis di luar, ya, tapi di dalamnya belum tentu, ya. Lihat KAG, ya mungkin boleh tanya anakku, boleh tanya istriku, ya. Tanya langsung, ya. Jadi mungkin sekarang aku kayak ngomongnya manis, ya, tapi lihatlah, tanya aja ke istriku, ya. Memang ada hal-hal yang aku terus berjuang, teman-teman, nggak mudah, ya. Tapi ya aku terus hidupi, ya. Aku berbuat salah, aku perbaiki. Aku berbuat salah, aku perbaiki. Aku sedikit tahu firman, aku lakukan. Aku tahu sedikit firman, aku lakukan, ya. Daripada aku tidak tahu dan tidak melakukan apa-apa, itu malah bahaya, teman-teman. Ya teman-teman, ya, ayo fokus pada tujuan akhir yang kekal, yang kekal, ya. Tujuan kita adalah kekekalan, teman-teman, ya. Jadi aku berharap teman-teman melihat kekekalan itu menjadi tujuan akhir kita, ya. Jadi apapun yang teman-teman lakukan semuanya untuk Tuhan, ya. Nggak sia-sia, teman-teman. Kalau teman-teman melakukan untuk Tuhan, ya teman-teman akan mendapat upah yang besar di surga, ya. Capek, teman-teman, kalau kita terus memberikan daging kita itu terus makanan, ya, capek. Ya sedikit ada konflik, bawahnya maunya, ya, rusuh gitu, ya. Sedikit ada masuk kayak masuk rusuk. Tenang aja, kalau memang dia melakukan kesalahan, kitanya udah benar, udah murni, nggak usah pusing. Yalah, apa-apa, ya aja, itu urusan dia. Jadi enak, itu membuat hidup kita jadi asik, teman-teman, enjoy gitu, ya. Aku selama aku murni benar, ya udah, orang gua nggak bohong kok, emang betul, ini kondisinya, gitu, ya. Terus kalau emang dia nyalain gua, ya it's okay, terserah dia sama Tuhan. Udah asik, enjoy, ya. Jangan udah tahu salah lo ngajakin berantem tuh orang, gitu contohnya, ya. Udah salah lo gentle, sorry, aku salah, mohon maaf, ya, ya, aku salah, aku akan perbaiki, ya. Udah tahu salah, ngotot pembenaran diri, teman-teman, ya. Itu yang bahaya, teman-teman. Jadi fokuslah kepada tujuan, teman-teman, ya, yaitu kekekalan. Yang terakhir, nah ini gambarnya poli banget, ya. Berdoa dan berkonsultasi dengan mentor ataupun murid, ya. Ini menjadi ayat terakhir kita. Mazmur 25 ayat 4-5 berkata, memberitahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bimbinglah aku dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkaulah yang kutunggu-tunggu sepanjang hari. Tuhan mendengar setiap doa dan menjawab dengan caranya yang terbaik melalui mentor atau murid yang diberikannya. Dia seringkali memberikan petunjuk yang kita butuhkan untuk teman-teman boleh berdoa, boleh, ya. Teman-teman boleh mungkin sharing sama orang tua, boleh. Tapi kalau teman-teman punya pemurid, boleh teman-teman sharing cerita, Kak,
aku mau masuk kuliah ini nih, kira-kira oke gak ya? Oh gitu ya. Kira-kira kamu udah berdoa belum? Belum sih Kak Rita. Aku boleh gak di postpone dulu? Aku boleh gak minta waktu 2 hari untuk aku berdoa? Ya, teman-teman boleh cerita. Ya, pembunuh itu banyak lah kegunaannya ya. Kita bukan orang yang mau kepoin hidup kalian, tapi kita mau tolong kalian. Ya, jangan sampai kamu salah di jalan, sesat, ya kalian nyalain Tuhan. Kita nyalain Tuhan. Jadi Tuhan itu seakan-akan kayak keset teman-teman. Ya, giliran kamu mau masuk kampus yang A, B, ya atau sekolah A, B, ya kamu nggak minta Tuhan, kamu nggak sharing sama murid kalian. Giliran salah, nyesel, ya. Dan akhirnya kamu bilang Tuhan ini mana sih? Tuhan kok nggak adil sih gitu. Padahal kalian nggak libatkan Tuhan, kalian tidak libatkan Tuhan. Sekali lagi teman-teman, ya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh pertolongan teman-teman kita. Hari ini aku akan undang satu orang yang akan bersaksi teman-teman ya, untuk menutup khotbah aku hari ini ya. Cerita ya, kalian tahu pasti orangnya siapa ya, yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan akbar di Indonesia ini ya. Dan dia mau cerita ya tentang bagaimana hidupnya, karena saya tahu banget hidupnya. Saya temukan di sepak belukar yang paling dekat dengan saya cari dan saya ketemu gitu ya. Silakan Kakak Ariel dari Cibubur. Terima kasih Bang Ege buat kesempatannya. Ya, jadi aku mau bersaksi sedikit gitu ya, gimana perjalananku bisa sampai sekarang. Dan minggu lalu kan mungkin pasanganku Grace, ya sekarang dia gitu. Sebenarnya ini berkata Bang Ege sendiri sih. Bang Ege tuh nemuin aku kayak dari mana, atau berantah banget lah gitu. Kalau misalnya aku cerita dikit, dulu tuh masa aku sebelum bertobat ya kacau juga teman-teman gitu. Bisa setiap minggu tuh pasti ada di mana aku tuh minum alkohol lah gitu. Karena kantorku yang pertama kali itu memang dia disupport aku sama bir gitu, sama anggur merah lah gitu. Terus juga waktu itu kalau misalnya ingat-ingat teman saya itu, Gris kalau bilang tuh, Gris, lu tuh ya tiap dulu tuh kayak orang single atau tiap minggu gitu. Kayak gak punya pasangan lah gitu, lupa gitu kan. Terus gereja nggak gitu kan, komsel nggak deh, nggak sama sekali sih gitu, parah banget deh gitu. Terus intinya tuh kalau menurut timeline, nah intinya Gris dulu lah yang bertobat, Gris yang mulai komsel duluan. Aku tuh di rentan setahun itu tuh masih jauh dari Tuhan lah. Kalau misalnya Gris ngajak komsel gitu ya, aku selalu nggak pernah mau gitu. Satu yang pengen aku inget tuh ada Gris bilang kan, yang mau komsel nih gitu kan di dewasa muda gitu, ada yang ulang tahun gitu, rame, nanti ada yang ikut ya 2 orang gitu kan di mobil kamu, boleh nggak gitu kan. Tuh aku posisinya lagi kayak main game lah gitu di rumahnya gitu, nggak masalah. Terus kayak ya udahlah boleh, kita jemputnya di mana gitu kan, di pintu tol gitu kan dekat Pasmod, ya udah oke gitu kan. Terus intinya tuh di jalan ke komsel, terus masuklah 2 orang gitu kan yang nebeng gitu, orang gereja. Terus ya dulu aku diem-diem aja tuh nyetel lagu. Terus mereka tanya-tanya apa, aku tuh kayak apa ya, temen-temen pasti kayak naik gojek, tukang gojeknya nanya, terus kayak ketiup angin suaranya gitu. Jadi kayak jawabnya, oh iya kak, oke kak, siap kak, iya oke gitu, ya baik kak, iya gitu kan. Sampai tempat komsel, turun gak di komsel? Enggak temen-temen, aku cuma nurunin Gris sama orang gereja. Terus aku ke McDonald nunggu udah tuh. Terus kalau misalnya dia sudah chat, yang nih komsel udah selesai nih gitu kan, udah tinggal nyupresin aja nih anak komsel yang ulang tahun. Oh gitu, jadi udah aku kesana gitu kan. Terus balikin lagi nih orang gereja ini kan ke tempat kita ngangkut gitu. Ya tanya-tanya lagi kayak biasa gitu kan. Gue banget tuh, oh kamu setel lagunya lagu-lagu kayak gini ya? Iya dulu kakak juga dengerin. Terus sama Tiku, ya udah gitu, kenapa ya? Katanya siapa? Terus gue hapus spill teman-teman, itu yang gue naik itu dari dulu siapa? KGKI itu. Tapi gue kayak, aduh ini orang gereja pasti ribet deh gitu. Pasti ini nyuruh gue nanti, yuk gereja, yuk komsel gitu kan, ayo ke Tuhan gitu kan, berubah hidupnya gitu kan. Tapi ya, aku pas itu ya belum bertobat. Tapi seiring waktu ya, ada satu titik di mana aku intinya ikut komsel karena dipaksa Gris, aku turun di rumah yang sama yang selalu aku cuman nurunin temen-temen. Akhirnya ya udah, aku ikut singkat waktu ya, aku lahir baru, aku berubah.
Dan ya ternyata emang bener kata Kak Age, Tuhan tuh nggak merubah apa ya, nggak buat kita tuh jadi kayak robot sih gitu. Kita tetap apa adanya gitu. Kita nggak apa, karakter kita jadi kaku gitu ya kata Kak Age. Karena kalau pakai topeng atau kita nggak sesuai dengan diri kita itu nggak enak ngomong. Ibaratnya Ariel Herland disuruh pakai baju warna kuning matahari gitu. Waduh, susah banget itu, warna biru langit nyala gitu kan, kaos tuh nggak bisa. Maksudnya kayak misalnya juga kita pakai sepatu tuh ya nggak sesuai nomor kita gitu, kekecilan deh, dipaksakan bisa, tapi lama kan juga sakit ya, nggak nyaman gitu. Ya aku bisa bilang, ya Tuhan tuh nggak memaksa kita untuk berubah jadi kayak robot teman-teman. Singkat cerita, aku udah mulai ikut komsel, terus yang buat aku sadar itu bisa bertahan di komsel teman-teman. Yang pertama tuh ya sebenarnya kalau di luar komsel itu apa ya, solusinya tuh bukan solusi berdasarkan kebenaran gitu teman-teman. Jadi solusinya tuh based on dunia gitu. Juga misalnya dalam komsel tuh kita saling bangun sih jatuhnya ya, bukannya menjatuhkan. Jadi misalnya, aduh gue kemarin ujian nilai gue dapetnya C lagi ya, gue lulus nih ya. Terus kalau misalnya dunia kan mungkin bisa aja bilang kayak temen yang belum bener, ya itu mah emang lu bodoh aja gitu. Lu pasti kan main mulu kan, lu gak pernah belajar kan gitu. Jadinya judging gitu, gak membangun gitu. Kalau membangun ya pasti kita kuatkan dong. Oh ya udah nggak apa-apa, mungkin emang di situ kamu belum berhasil ya, kita bawa dalam doa lah. Semoga nanti nextnya kamu minta hikmat ya sama Tuhan dalam mengerjakan apapun gitu. Juga di komsel kan bikin aku bisa stay ya, bisa bercerita apa adanya sih. Even ya nggak harus ke muridku juga, ke anak muridku misalnya, ke teman komsel gitu ya. Ya bisa apa adanya cerita gitu, nggak bertutup-tutupin gitu. Kalau misalnya emang ada problem ya aku cerita gitu, karena ya memang gunanya komsel kan saling membangun gitu, bukan menjatuhkan. Terus apa ya, kalau teman-teman tahu juga dari kata Kak Age ya, aku bentar lagi bakal married kan di bulan November gitu. Dan semenjak aku di Abalov, awalnya sih sebenarnya aku mikir gereja teman-teman itu niat awalnya aku cuma pengen nikah aja sebenarnya, nggak peduli sama pelayanan sama sekali, mau itu yang namanya komsel kayak misalnya sharing gitu kan, ya udah gitu. Karena awalnya itu aku cerita sama Giz kan, Giz bilang ini awalnya juga kenapa aku mau bergereja, yang lu tuh nggak punya gereja gitu, udah bertahun-tahun nggak gereja, ntar yang berkarin kita siapa nikah gitu kan, mau di mana gitu. Terus aku cuma bilang, udah cari deh yang ada kelas apa pernikahnya di mana sih gitu, ada apa aja gitu. Terus Giz bilang, ini ada nih di sini cuman sekian pertemuan, sini cuman mungkin 2 kali pertemuan gitu kan, cuma sebulan gitu. Terus gue tanya, kalau di gereja kamu sekarang itu di Abalov berapa lama? 9 bulan, 9 bulan. Buset, ini mundur setahun ibaratnya gitu kan, 9 bulan, udah kayak orang hamil aja gitu. Terus ya udah aku mikir lah, ya kasih waktu deh mikir gitu. Terus ngobrol sama temennya Chris juga, temanku juga lah, dia gereja lain, dia bilang 3 bulan gitu kan. Oh, oke. Saya kira aku bilang sama Chris, udah lah ya, ini aku yakin sih ini cara Tuhan juga sih. Aku bilang udah ya 9 bulan gak apa-apa lah gitu. Toh kan ya itu kan sampai mati ya, buang, saya aku mikir dulu, udah gue buang sperma korbanin 9 bulan buat seumur hidup ya apa salahnya gitu. Terus juga dia gue bertobatnya juga belum bener ya, maksudnya belum fokus gitu ke jalan Tuhan. Pas pertama kali apa konseling gitu ya, salah satu rumah pemimpin BPN, terus kayak ditanya, sama kamu siapa? Ariel gitu kan. Oke, terus dia pertama Ariel, kamu kalau mati masuk mana gitu kan. Mana bilang mati dia? Kayaknya terserah Tuhan Yesus deh gitu kan. Kalau misalnya kayak aku mati gitu, kamu pasrah aja gitu. Terus di bawah itu kakeknya Chris gini. Terus undang gitu kan, terus di mobil, ya tuh jawabnya salah ya gitu kan. Oh gitu. Terus yang kocak aja kalau gitu. Setelah aku 1 kali putaran ikut BPN, aku ikut lagi 2 putaran. Aku ceritalah ke pemuridku. Ternyata pemuridku itu udah di-chat sama konselingnya itu, yang waktu katanya, ini kayaknya anak murid kamu belum lahir baru gitu. Emang belum lahir baru sih, jawaban tuh salah semua gitu. Ya seiring waktu ikut BPN, udah mulai tahu lah kebenarannya gimana gitu. Aku mulai ya hidup kudus gitu. Emang dari dulu sih nggak eksklusif kita kalau pacaran ya, cuman sekarang kita ya mulai menghidupi firman lah gitu, menjaga kekudusan. Terus misalnya contohnya kalau memang
pepet berarti ya. Waduh nih ada besoknya sibuk banget, padat dari pagi ke pagi, dari malam ke pagi, terus mesti nginep ya. Kadang aku juga melibatkan teman-teman dewasa muda saat itu, kayak misalnya aku ngajak PKS aku, terus aku bisa ngajak Andi nginep juga, jadi ya kayak kita ngobrol ramean, ntar udah tidurnya laki-laki, perempuan. Terus juga pas pre-wed kemarin tuh bulan apa ya, bulan April, kita juga pre-wed tuh ditemenin sama satu sahabat kita lah, gitu. Dia udah berkeluarga tapi dia di jemaat ya 3 umum gitu. Terus ya kalau dulu aku belum sembuh ya, aku ngerasa pasti kayak risih banget gitu kan, ditemenin orang gereja mau pre-wed, ngapain sih gitu kan, orang mau liburan ke Bali ikut aja gitu kan. Baru gue mikirnya, ya ini orang gereja nggak bisa lepas apa ngikut kayak gitu kan. Terus aku pasti kayak mikir gini nih, udah yang lu jaga jarak sama gue 3 meter kayak social distancing gitu loh kan, kalau enggak pasti dilapor-laporin lah gitu. Tapi ya karena aku juga udah sembuh ya, aku juga fun ya, kayak kata KAG tetap fun ya, itu menjadi beban sih. Tapi aku nganggapnya ya mereka ikut itu sebagai suatu bentuk ya kasih karunia gitu. Kalau Tuhan tuh memang ya ada gitu ya, menjaga aku dan Tris gitu kan, nemenin kita juga, dan kita ngobrol kok, have fun bareng, makan bareng, kita ada foto bareng gitu. Maksudnya hal-hal yang mungkin dulu aku anggap itu beban, ribet, itu ternyata ya enggak. Dan itu semua tuh ada yang maksud Tuhan juga sih, kebaikan Tuhan. Terus apa? Ya aku juga ada nambahin dikit. Mungkin kalau misalnya kita ikut Tuhan tuh rasanya tuh enak terus gitu ya. Nggak juga sih teman-teman, pasti tuh ada hal-hal yang nggak ideal gitu yang aku alamin. Misalnya hal yang nggak enak lah, dari aku mulai aktif sampai sekarang tuh banyak aja sebenarnya. Contohnya pertama apa sih yang bisa aku bikin bertahan? Kalau teman-teman tahu kan rumahku jauh banget teman-teman, di Cibubur beneran. Kayak kata KG pernah ke rumahku sekali lah, jemput aku pas buat ada acara di gereja gitu. ADC. ADC ya, kayak. Nah itu kalau aku dari sini, sebelum ada tol baru itu, jalannya tuh 1 jam 10 menit. Itu udah termasuk cepat. Kalau ada tol baru, lumayan lah jadi 50 menit gitu kan. Tapi tetap aja temen-temen 50 menit. 50 menit tuh bisa ngerjain kerjaan, tidur, leha-leha, jajan. Nggak harus, itu jalannya doang ya teman-teman, jalannya 50 menit, komselnya 2 jam. Ada anak murid atau anak komsel cerita 1 jam. 4 jam tuh. 4 jam buat itu yang terakhir, buat sesuatu yang nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan mata. Tapi yang bikin aku ini mungkin kenapa bisa teman-teman, yang bikin aku bisa bertahan sebenarnya ya karena aku apa ya, menghidupi dan mengimani ya, aku udah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus sih. Ibaratnya gini contohnya, aku kan jujur dulu sempat sekolah minggu lah, nggak dari kecil nggak pernah gereja teman-teman ya. Pernah gereja cuman ada bolongnya bertahun-tahun. Nah gini, aku menghidupnya gini, kalau Tuhan Yesus aja mau ngangkut kayu salib, dia jalan kaki sampai ke bukit dan mati, ya udahlah ya 50 menit nyetir, naik mobil AC gitu ya, nggak telanjang kan nyetirnya juga, ya nggak apa-apa bayar harga gitu. Terus juga misalnya Tuhan Yesus aja mau jalan nih jauh-jauh ya, ke Samaria buat ketemu ke perempuan, ngobrol di sumur, terus ya udah dia juga ibaratnya kalau misalnya belum sembuh kita ngapain sih lu ketemu satu perempuan di sumur, perempuan juga nggak bener gitu kan, mau lagi. Terus ya aku mikir juga ya udah, it's okay bayar harga. Misalnya aku spend waktu dengerin teman-teman cerita, aku nyamperin misalnya ada yang chat teman dewasa muda gitu, mungkin dulu udah gue lagi ada ini nih gitu kan, bisa nggak ketemu gitu, gue butuh banget nih ketemu. Ya udah bayar harga, gue ketemu misalnya jalan sejam, ntar malamnya pulang lagi di bubur sejam. Tapi ya yang bikin sukacita ya ternyata dia bisa melewati masalah yang diceritakan gitu kan, ya bukan karena aku ya, tapi karena ada kebenaran yang aku sampaikan juga gitu. Jadi dibilang bisa endure ya karena balik lagi yang lihat Tuhan Yesus itu sih, yang udah berkorban buatku gitu sebenarnya. Terus nah ini kan ada juga KAG bilang keahlian lah manfaatin misalnya buat kemuliaan Tuhan. Ya aku sih pada si aku yang mungkin saat ini aku bantu bikin kayak misalnya poster, bikin desain yang bisa yang mendorong teman-teman buat aktif sih gitu dalam kegiatan gereja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang hobinya mungkin basket, olahraga ya bisa juga gitu kan. Gunakanlah itu skill yang dikasih Tuhan ya buat ajak
teman-teman yang belum sembuh gitu ya, buat kalian bisa menyampaikan kebenaran lah gitu. Ya kalau aku juga kadang aplikasinya, misalnya aku punya hobi mobil-mobilan lah gitu, misalnya Hot Wheels gitu ya. Ya itu jadi itu masuk awal aja sih buat aku bisa ngobrol sama teman-teman, bangun hubungan. Nanti kalau udah ada hubungan, nah itu baru bisa kita mungkin ya masuk nyatakan firman, baru masuk terus menegur. Nah, itu sih yang bisa aku sharingkan. Terus aku juga mungkin mau sebut lagi sih, sebenarnya fokus dalam Tuhan tuh nggak berarti kita jadi robot ya teman-teman. Nah, jadi kita kaku ya, nanti kaget teman ada yang berubah, nggak lagi di Andre. Tapi fokus dalam Tuhan itu, Tuhan tuh sebenarnya ngebuang apa yang sampah dalam diri kita sih sebenarnya. Ya respon yang buruk, dosa kita, yang membuang kedagingan kita lah gitu. Tapi yang nggak membuang karakter kita sih, yang membuang skill kita gitu. Justru itu menjadi cara kita bisa menjalankan visi Bapa gitu. Cara kita buat gimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa gitu sih teman-teman. Mungkin aja sampaikan. Thank you semua. Boleh terima kasih. Karena Bang Age hari ini menggantikan Joy untuk pelayanan drum di Ibadah Raya Umur, jadi aku yang melanjutkan ya teman-teman ya. Oke, tadi aku hanya ingin meng-highlight apa yang tadi Bang Age dan Ariel udah sampaikan, bahwa Tuhan mengasihi kalian apa adanya. Apa adanya adalah artinya Dia tidak merubah pribadi kalian. Ya, Tuhan bisa loh memakai segala sesuatu yang ada dalam diri kita ya, tanpa merubah kita sebenarnya. Karena Dia sangat mengasihi kita. Kayu sama Bang Age, kami tuh orang yang asik. Kita di mana aja kita tawa, kita asik, kita bisa lucu. Jadi aku selalu sering bilang sama Raf, kamu bisa jadi orang asik tanpa harus ngomong sesuatu yang nyinggung orang, ngerti ya? Bercanda bisa tetap asik. Nah, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan mengasihi aku apa adanya karena dari sisi pribadi kami yang cowaan, ternyata cowaan itu banyak jangka orang kok. Jadi apa yang teman-teman punya, apa yang ada pada teman-teman, ya, entah itu pekerjaan, hobi kalian, kesenangan kalian, ya, gaya kalian bercanda, ya, gaya kalian ngobrol, itu Tuhan bisa pakai semua kok. Jadi Tuhan nggak mau Tuhan mau hidup kalian berubah, tapi bukan berarti kalian jadi orang aneh. Kalau kalian jadi orang aneh, orang susah terima. Ya. Waktu itu tuh Paulus pernah bilang waktu dengan orang Yunani dia akan seperti orang Yunani. Maksudnya bukan berarti dia mengikuti dosanya orang Yunani enggak, tapi dia bisa masuk. Artinya apa? Kita untuk bisa kita menjangkau orang, kita nggak harus langsung jadi orang rohani yang kaku gitu ya teman-teman. Tuhan tetap bisa pakai kok kita apa adanya ini, ya. Bahkan dengan apa adanya kita akan lihat bahwa sungguh Tuhanlah yang bekerja. Mungkin salah ngomong, mungkin kalau ngomong belepotan, mungkin kalau ngomong gagu, mungkin kalau ngomong gabak, tapi yang penting hatinya, ya. Hati kita mau buat Tuhan.